Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang selalu dalam lindungan Allah, selamat datang kembali. Tutup mata Anda sejenak, bayangkan. Anda baru saja melewati jembatan Syirat. Anda telah selesai dengan hisab. Buku catatan amal Anda diberikan dari sebelah kanan. Di depan Anda berdiri sebuah gerbang yang kemegahannya tak bisa dilukiskan kata-kata. Inilah menit pertama Anda di jannah surga. Apa yang Anda rasakan? Siapa yang menyambut Anda? Apa hidangan pertama Anda? Rumah Anda di jannah, pasar jannah, dan tentu saja penampilan Anda, usia Anda, dan perasaan Anda. Jannah adalah tempat yang jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Ada beberapa tingkatan jannah, masing-masing dengan fitur spesialnya sendiri. Kita akan melakukan perjalanan menembus dunia yang tak terlihat, menjelajahi setiap detil jannah, dan yang terbesar, berkah teragung, melihat Allah, Tuhan semesta alam, pencipta segalanya. Di atas semua karunia jannah, inilah kegembiraan tertinggi, momen saat seorang hamba melihat Robnya. Tapi, bagaimana kita bisa melihat Allah yang berada di luar ruang dan waktu? Jawabannya datang dalam satu malam. Pada Lailatul Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW telah melihat jannah. Kini, saatnya kita mendengarkan apa yang beliau ceritakan kepada kita. Rahasia-rahasia jannah yang akan menyentuh hati Anda. Sebelum kita mulai, izinkan kami mengingatkan untuk menekan tombol subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video penuh inspirasi seperti ini. Tekan juga tombol like dan tinggalkan jejak doa Anda di kolom komentar, agar lebih banyak orang dapat melihat perjalanan ini. Suatu hari nanti, segalanya akan berakhir. Bumi akan mengambil tubuh kita. Lidah akan terdiam. Jantung akan berhenti. Tapi jiwa akan terus berjalan menuju dunia yang belum pernah dikenalnya. Di kehidupan akhirat, semua manusia akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia ini di hadapan Allah. Tempat yang menakutkan ini adalah padang mahsyar. Dan bagi setiap orang, momen paling menakutkan adalah saat hisab mereka diambil. Setelah semua orang berkumpul, kitab amal mereka, di mana semua yang mereka lakukan di dunia tertulis, akan dibagikan. Kitab itu akan diberikan dari sisi kanan kepada para penghuni jannah, dan dari kiri atau dari belakang kepada para penghuni jahanam. Al-Quran menggambarkannya dengan indah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu iqra'u kitabiyah. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Artinya, adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya, aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Surah Al-Haqqah 19-20. Bagi mereka, tidak akan ada ketakutan, dan mereka tidak akan bersedih. Sekarang, mari kita bayangkan, dengan rahmat Allah, Anda adalah salah satu hamba yang diberkahi itu, yang berhak atas jannah, dan hari besar itu akhirnya tiba. Anda berdiri di gerbang jannah, dan kehidupan abadi yang indah itu, penuh kedamaian, hanya beberapa langkah lagi. Tapi, sebelum Anda bisa masuk, Anda perlu disucikan sepenuhnya dari semua sisa-sisa duniawi di tubuh Anda. Jadi, Anda akan dibersihkan di sungai khusus yang disebut Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Air sungai ini akan menghilangkan semua kelemahan dan kesalahan manusia dari tubuh Anda. Bahkan, rambut di tubuh Anda akan hilang. Janggut Anda, kumis Anda, dan semua bulu tubuh lainnya akan lenyap. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Tirmidzi, penghuni jannah akan masuk pada usia 33 tahun
dalam rupa afayahnya Adam, tanpa janggut, dengan mata yang bercelat. Usia 33, puncak kekuatan fisik, puncak kedewasaan emosional, abadi. Tapi Anda belum sepenuhnya siap. Masih ada beberapa langkah lagi. Setelah minum banyak air dari mata air khusus yang disiapkan untuk Anda akan menjadi bersih luar dan dalam, benar-benar siap untuk jannah. Lalu, Anda akan berdiri di depan malaikat yang bertugas membukakan gerbang untuk Anda. Namanya Ridwan, malaikat penjaga jannah. Bicara tentang gerbang jannah, ada 8 gerbang yang berbeda. Masing-masing mengarah ke jannah dengan cara yang berbeda. Dan gerbang mana yang akan Anda masuki tergantung pada amal dan siapa Anda di kehidupan ini. Setiap gerbang memiliki nama yang berbeda, tapi tertulis di atas semuanya kalimat yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang akan masuk melalui gerbang bernama Bab As-Salat adalah mereka yang secara teratur melakukan sholatnya di dunia. Gerbang kedua, Bab Ar-Rayyan, diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Gerbang ketiga, Bab As-Sadaqah, bagi mereka yang selalu memberi, bahkan jika itu sedikit. Gerbang keempat, Bab Al-Jihad, bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Gerbang kelima, Bab Ul-Hajj, bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Gerbang keenam, Bab Ul-Qaziminal Quld, bagi mereka yang mengendalikan amarah mereka, bahkan di saat-saat tersulit. Gerbang ketujuh, Bab Ulaman, bagi mereka yang masuk tanpa dihisab. Gerbang kedelapan, Bab Udzikr, bagi mereka yang hatinya selalu mengingat Allah. Tentu saja, saat kita mengatakan gerbang, jangan bayangkan seperti pintu yang kita kenal di dunia ini. Lebar satu gerbang dikatakan sejauh perjalanan 40 tahun. Setiap visualisasi hanyalah simbolis untuk menunjukkan bahwa gerbang ini melampaui imajinasi manusia dalam ukuran dan bentuk. Dan sekarang, jika semua orang sudah siap di gerbangnya masing-masing, saatnya untuk masuk. Saat gerbang jannah mulai bukaan ke banja Anda, merasa gerbang dalam mulai bukaan Anda, merasakan sebuah turun banja Anda, merasakan angin sepoi-sepoi yang hangat dan hangat di wajah Anda. Angin yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dan aromanya. Itu menyentuh jiwa Anda, sangat indah dan unik. Sehingga hampir membuat Anda pingsan. Bahkan parfum terbaik di dunia ini tak bisa menandinginya. Udara tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, hanya hangat dan damai. Semua rasa sakit, penyesalan, kesedihan dan keraguan dihapus dari dalam Anda. Hanya perasaan terindah dan kualitas murni yang tak sisa, sehingga Anda bisa menikmati berkah jannah dengan cara yang terbaik dan akhirnya Anda melangkah masuk ke jannah. Anda sudah di rumah sekarang. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan jannah seperti yang beliau lihat saat Mi'raj. Bagi Anda ada kehidupan dan Anda tidak akan mati lagi. Bagi Anda hadid, ada kesehatan dan Anda tidak akan sakit lagi. Bagi Anda ada masa muda dan Anda tidak akan tua lagi. Bagi Anda kebahagiaan dan Anda tidak akan sedih lagi. Anda mengikuti Nabi Anda akan dalam jannah dan apa yang Anda lihat di dalam ada turun hawa dan persamaan dan bayan. Dalam masa kehidupan kita surada akan bentang maaf ke benda amat dalam mencurah mau tepungan enam masa terbangnya ke besun depanan. Mereka mengalahi tambah beras dan menai dan semua sorban ini. Pertama, Anda akan diberikan istana dengan taman dan kolam renang. Kemudian, apapun yang diinginkan hati Anda akan diberikan kepada Anda tanpa ada yang terlewat. Inilah jannah, tempat tanpa sedih, tanpa takut, tanpa menua, tanpa rasa sakit. Tempat di mana semua kejadian yang Anda ketahui dan tidak ada ketahui ada. Dan semua kejahatan yang Anda tahu dan tidak Anda ketahui telah dihapus.
Anda akan menetap di rumah-rumah terbuat dari batu bata emas dan perak dengan semen dari kasturi. Kerikilnya dari mutiara dan rubi dan tanahnya terbuat dari kunyit atau zakfaran. Anda telah kembali ke tempat di mana Anda pertama kali diciptakan. Dan saat Anda berdiri kaku, melihat pemandangan yang menakutkan dan aroma indah di udara, malaikat penjaga akan berbicara kepada hamba yang baru saja masuk jannah. Apa yang kau inginkan? Dan orang itu berkata, saya sudah melihat banyak berkah dan hadiah dari Rabbku. Biarkan saya pergi lebih jauh dan menikmati lebih banyak. Malaikat itu menjawab, ini baru permulaan. Kamu belum melihat apa-apa. Berkah lebih besar menanti kamu. Ia berjalan lagi, sebuah istana. Seluruh suasana terasa seperti perayaan, dibuat hanya untuk menyambut Anda. Tenang, damai, pelayan yang tak terhitung jumlahnya menunggu di sekitar, siap melayani Anda. Anda merasa takjub, bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan sekarang? Kemana saya pergi? Kemudian, sesuatu dimulai. Seekor domba jantan dibawa keluar dalam semacam upacara ke tempat yang bisa dilihat oleh penghuni jannah dan penghuni jahanam. Tapi domba jantan ini bukanlah seperti kelihakannya. Itu bukan hanya seekor hewan. Namanya adalah kematian. Apa yang terjadi selanjutnya membawa hati Anda lebih dekat ke kedamaian abadi. Sebuah suara memanggil, wahai penghuni jannah, apakah kalian tahu siapa ini? Mereka mengangkat kepala dan berkata, ya, ini adalah kematian. Kemudian dikatakan, wahai penghuni jahanam, apakah kalian tahu siapa ini? Mereka juga mengangkat kepala dan berkata, ya, ini adalah kematian. Kemudian perintah diberikan. Domba jantan itu disembelih. Kematian kini telah mati. Dan sebuah suara menyatakan, wahai penghuni jannah, kalian akan hidup selamanya. Tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni jahanam, kalian juga akan tetap selamanya. Tidak ada lagi kematian. Ya, kematian tidak ada lagi. Anda tidak akan pernah sakit lagi. Anda akan hidup selamanya. Tidak ada lagi kematian untuk Anda. Anda akan tetap muda dan selalu hidup dalam berkah. Anda akan lupa seperti apa rasanya sakit dan sedih itu. Bagi penghuni jannah, ini adalah waktu kegembiraan abadi, kedamaian dan berkah. Jika Anda menikah di kehidupan ini dan keduanya masuk jannah, ikatan Anda akan dipulihkan. Tapi kali ini, itu tidak akan pernah berakhir. Pasangan manapun yang memiliki peringkat lebih tinggi dari yang lain akan diangkat ke tingkat yang sama. Jadi, setiap doa yang Anda panjatkan, setiap perbuatan baik yang Anda lakukan di dunia ini, itu juga meningkatkan peringkat pasangan Anda di kehidupan berikutnya. Tidak akan ada pertengkaran, tidak ada patah hati, tidak ada pengkhianatan, hanya cinta murni, tumbuh lebih kuat setiap saat. Dan para pasangan akan menjadi semakin cantik seiring waktu. Ketika seseorang kembali dari luar, pasangannya akan menemukan mereka lebih cantik daripada sebelumnya, dan keduanya akan mengatakan hal yang sama. Kamu terlihat lebih cantik daripada terakhir kali aku melihatmu. Faktanya, wanita dunia akan jauh lebih cantik daripada hur ain yang paling menakjubkan untuk suami mereka. Tapi bagaimana jika Anda tidak menikah? Atau jika Anda tidak pernah menemukan kedamaian dengan pasangan Anda? Allah akan memberi Anda seseorang yang lebih baik. Seseorang diciptakan hanya untuk Anda, lebih cantik dari apapun yang bisa Anda bayangkan. Anda akan menatap mata mereka dan hati Anda akan terasa seperti diciptakan hanya untuk saat itu. Anda akan memegang tangan mereka dan bersama
Anda akan berjalan menuju keabadian sebagai suami dan istri. Di jannah, orang bisa terbang. Mereka bisa berjalan melalui lembah-lembah luas, pohon dan pegunungan, atau mereka bisa berteleportasi setika kemanapun mereka inginkan. Menurut kepercayaan Islam, orang-orang akan bergerak dengan kecepatan berpikir. Di jannah sama seperti jiwa. Bahkan sekarang, seperti yang mungkin Anda perhatikan, ketika jiwa dibebaskan dari penjara tubuh, ia bisa bergerak bebas seperti berteleportasi. Sama seperti dalam mimpi, Anda menutup mata dan melihat London. Kemudian di saat berikutnya, Anda di Tokyo atau Istanbul. Di jannah, momen seperti mimpi ini akan menjadi nyata secara fisik. Ya, penghuni jannah akan terbang seperti burung. Mereka akan mengunjungi taman, gunung, istana yang belum pernah dilihat mata. Mereka akan bertemu teman-teman mereka, makan dan minum bersama mereka, dan menikmati percakapan mendalam, bahkan lebih dari kegembiraan obrolan ramah di kehidupan ini. Mereka akan menjadi tuan rumah, pesta, dan duduk bersama para nabi. Mereka akan mendengar kisah para sahabat langsung dari mereka. Mereka akan bertemu para aulia dan berbagi percakapan hangatnya menyenangkan. Makanan tanpa batas dan pertemuan tanpa batas akan membawa kegembiraan mendalam. Dan salah satu masalah terbesar dunia ini, kesepian, akan berakhir selamanya. Tidak ada yang akan merasa sendirian. Orang asing, orang miskin, orang sakit, tahanan, orang-orang terbuar di dunia ini, pada hari itu, mereka akan melihat kembali semua rasa sakit mereka dan berkata, ini bukan apa-apa. Robku telah membeliku keindahan, teman, dan berkah seperti itu dari hadiratnya sendiri. Bahkan jika aku menderita lebih buruk daripada yang aku alami, aku tetap akan puas. Mereka akan bisa menonton setiap momen kehidupan mereka seperti menonton film dan mengunjungi kembali momen apapun yang ingin mereka lihat. Apa yang akan kita makan dan minum di jannah? Saat kita pertama masuk jannah, hal pertama yang akan kita makan adalah hati ikan paus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ini adalah hati ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Di dunia ini, makan dan minum diperlukan untuk tetap hidup. Tapi di jannah tidak akan ada kebutuhan. Kita akan makan murni untuk kesenangan. Al-Quran dan hadis menyebutkan beberapa makanan di jannah. Daging burung, dan buah-buahan seperti delima, anggur, ceri, pisang, dan kurma. Di antara minuman yang disajikan dalam cangkir emas adalah susu, madu, air murni, kamper, dan tasnim. Penghuni jannah akan menikmati berkah ini sebanyak yang mereka inginkan selamanya. Tidak pernah merasa lapar atau haus. Buah-buahan jannah akan memiliki kulit transparan. Ketika Anda makan satu, yang lain setika muncul di tempatnya. Rasanya tidak akan seperti apapun yang pernah Anda rasakan di dunia ini. Di meja-meja jannah, hidangan daging, terutama daging burung, akan siap kapanpun Anda inginkan. Minuman tidak akan menyebabkan kemabukan, tapi akan memberi kegembiraan murni. Dan rasa dan aroma dari berkah tanpa batas ini akan membawa Anda lebih banyak kesenangan daripada yang pernah Anda alami. Anda bisa makan sebanyak apapun. Dan tidak akan ada kebutuhan untuk toilet di jannah. Kita mencoba memahami jannah berdasarkan apa yang telah dijelaskan kepada kita. Tapi kenyataannya itu jauh melampaui batas imajinasi kita. Ada hal-hal yang pikiran manusia tidak bisa menangkapnya. Pemahaman kita terbatas. Misalnya,
Seekor kucing mungkin tahu makanannya dan mengenali pemiliknya, tapi melihat televisi, ia tidak tahu apa fungsinya atau bagaimana cara kerjanya. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskannya kepada kucing itu, pikirannya tidak bisa memprosesnya. Atau seperti ikan di akuarium, begitu fokus pada makanan yang Anda jatuhkan, tidak menyadari dunia di luar kaca. Kita, anak Adam, juga memiliki batas seperti itu. Tidak peduli seberapa banyak kita mencoba memahami kehidupan setelah ini, kita akan selalu terbatas dalam persepsi kita tentang Allah, para malaikat, dan banyak realitas gaib lainnya. Tapi ini kabar baiknya. Di jannah, kita akan mengalami jenis pemahaman baru. Pikiran kita akan ditingkatkan, mampu melihat dan merasakan jauh lebih banyak dari sekarang. Tabir di atas mata kita akan diangkat. Banyak hal akan sangat berbeda. Saat ini, otak kita bekerja dengan lawan kata, benar dan salah, indah dan buruk, sedih dan bahagia. Tapi di jannah, beberapa dari ini akan dihilangkan sepenuhnya dari pikiran kita. Allah akan menghapus perasaan sedih, duka, dan sakit dari kita sepenuhnya. Kita akan lupa emosi-emosi ini pernah ada. Tidak akan ada kesedihan atau duka di jannah. Itu akan seperti salah satu kualitas para malaikat. Mereka tidak punya kesedihan, hanya kepuasan yang konstan. Bagi kita, hanya ada kegembiraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Beberapa mungkin berpikir jika seseorang selalu bahagia. Bukankah itu? Secara khusus, mereka dengan kualitas-kualitas ini akan mencapai tempat terhormat ini. Mereka yang khusyuk dalam sholat mereka. Mereka yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia. Mereka yang memberikan zakat mereka. Mereka yang menjaga kesucian mereka. Mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Mereka yang melakukan sholat mereka secara teratur dan tanpa lalai. Lalu ada Jannah At-Naim, disiapkan untuk para nabi, orang-orang jujur, para martir, dan orang-orang beriman yang saleh. Itu dipenuhi dengan keindahan di luar imajinasi manusia. Dengan sungai-sungai emas mengalir di dalamnya. Jannah Al-Naim digambarkan dalam Al-Quran sebagai surga, penuh berkah dan kedamaian. Dar Al-Khulud, rumah kebahagiaan yang kekal, disiapkan untuk orang-orang beriman. Jannah Al-Ma'wah, tempat perlindungan, disiapkan khusus untuk para martir. Dar Al-Salam, surga abadi, penuh kedamaian dan keamanan bagi orang-orang beriman, bebas dari semua ketakutan, kesedihan, dan kejahatan. Dan Iliyun, tempat tinggi dan mulia, di mana para malaikat yang dekat dengan Allah dan orang-orang beriman yang saleh tinggal. Cahaya dari wajah mereka menerangi seluruh jannah. Bahkan tingkat jannah yang akan diberikan kepada muslim terlemah akan seluas 10 dunia. Dan ketika kita melihat ke arah istana mereka di tingkat yang lebih tinggi, jaraknya akan sangat jauh sehingga kita akan melihat mereka seperti bintang-bintang bersinar dari jauh. Sama seperti kita melihat bintang di langit di dunia ini. Kita perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan jannah di sekitar kita. Adalah pelayan muda abadi, Wildan Al-Mukhaladun, selalu siap melayani kita. Saat kita melihat mereka, mereka muncul seperti mutiara yang tersebar, bersinar di mana-mana. Kemanapun kita berpaling, kita melihat keagungan tanpa akhir dan berkah menutupi seluruh negeri. Hur-i'in yang disebut dalam Al-Quran adalah hadiah lain yang menakjubkan. Mereka akan diberikan terutama kepada mereka yang sabar dan menjauh dari dosa untuk menyenangkan mereka dan melayani mereka. Para hur-i'in ini diciptakan begitu murni sehingga tidak ada manusia ataupun jin yang pernah menyentuh mereka sebelum suami mereka. Di jannah tidak ada yang akan merasa tidak puas tentang apapun, dan kecemburuan tidak ada di sana. Bagaimana dengan hewan? Apakah tidak akan ada hewan di jannah? Setiap hewan yang pernah hidup akan dibangkitkan
pada hari kiamat dan keadilan akan ditegakkan di antara mereka. Kemudian mereka semua akan kembali menjadi debu. Namun, beberapa hewan istimewa akan masuk ke alam abadi jannah. Di antaranya adalah unta Nabi Muhammad SAW, anjing penghuni gua Ashab Al-Kahf yang tidur selama 309 tahun, unta betina Nabi Saleh yang dibunuh oleh kaum Samud, burung hudhud dan semut Nabi Sulaiman alaihissalam. Di jannah tidak akan ada peristiwa alam seperti di dunia ini. Seperti yang dikatakan Al-Quran, dan kami naungi mereka dengan naungan yang tidak panas dan tidak pula dingin. Dari sini kita faham bahwa di jannah kita akan hidup dalam cuaca yang sempurna, iklim yang tidak akan pernah menyebabkan ketidaknyamanan. Di dunia ini, kita menghabiskan sekitar sepertiga hidup kita tidur. Tapi di jannah, tidak akan ada tidur sama sekali. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidur adalah saudara kematian. Dan karena tidak ada kematian di jannah, tidak akan ada kebutuhan untuk tidur. Kita akan menjalani kehidupan yang penuh setiap saat, selama-lamanya. Kita tidak akan pernah mengulangi hal yang sama 2 kali. Selalu terlibat dalam kegembiraan baru, berkah baru, dan pengalaman baru. Tanpa ragu, berkah jannah terbesar adalah melihat Allah yang maha tinggi. Dunia ini singkat dan sementara, hanya tempat pengujian. Rumah kita yang sebenarnya adalah jannah, dan Rabb kita telah dengan jelas menunjukkan kepada kita jalan untuk mencapainya, iman dan perbuatan soleh. Jannah bukanlah hadiah yang mudah. Itu diperjanjikan hanya kepada mereka yang bertaubat kepada Allah, menghindari dari yang haram, tetap teguh dalam ibadah, dan hidup dengan karakter yang baik. Aktivitas khusus lainnya di jannah adalah kunjungan mingguan ke pasar khusus. Di pasar ini, angin utara akan bertiup di wajah dan pakaian kita, meninggalkan wangian yang membuat kita lebih cantik dan tampan daripada sebelumnya. Setiap kali berlalu, pasangan akan menemukan satu sama lain lebih menarik. Salah satu aspek terindah jannah adalah bahwa kita akan mengingat kehidupan kita di dunia ini, dan kita akan menghabiskan waktu dengan dan menikmati persahabatan orang-orang yang kita cintai, teman dan anggota keluarga yang layak masuk jannah. Kita akan duduk bersama, berbicara, dan meredakan kerinduan kita satu sama lain. Dan semua keajaiban ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah diberitahukan kepada kita tentang jannah, betapa menakjubkannya terdengar, dan betapa indahnya rasanya di hati. Tapi sekarang, kita sampai pada hal terindah yang membuat jannah benar-benar jannah. Tidak ada yang telah kita sebutkan sejauh ini yang bisa menandingi, bukan istana, bukan sungai, bukan pula berkah yang tanpa akhir. Hadiah terbesar adalah melihat wajah Allah. Pada hari di jannah yang bertepatan dengan hari Jumat di dunia ini, Allah akan menyambut para penghuni jannah ke hadiratnya. Dia akan mengumpulkan mereka di lembah luas terbuat dari kasturi wahi. Rabb kita akan menempatkan dirinya di atas kursi, dikelilingi oleh mimbar-mimbar di bawah ars yang dihiasi permata. Mereka dari ranking tertinggi di jannah akan dipanggil dan mereka akan datang. Semua penghuni jannah akan mengenakan pakaian dan perhiasan terindah. Mereka akan duduk bersama di lembah itu. Allah akan mengirimkan angin sepoi-sepoi, membawa kasturi dari bukit-bukit, menaburkannya pada mereka. Kemudian, dia akan memerintahkan malaikat Ridwan, wahai Ridwan, singkirkan 70.000 tabir antara aku dan hambaku. Tamu-tamuku telah datang. Ketika tabir diangkat dan mereka melihat jiwa dan keindahan Allah, mereka akan jatuh tersungkur. Allah akan berbicara dengan suaranya yang diberkahi dan kata-katanya sendiri. Angkat kepalamu, ibadah adalah untuk dunia, dan sujud adalah ibadah. Sekarang kamu di negeri balasan. Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Aku adalah Rabb-mu yang menjanjikanmu di dunia. Percaya, lakukan amal saleh,
masuk janahku dan lihat wajahku. Sekarang aku telah menepuri janjiku kepadamu. Aku telah menyebutkan nikmatku padamu. Mintalah. Mereka akan berkata, Ya Rabb, kami meminta keriduanmu. Allah akan menjawab, Aku sudah ridho kepadamu. Aku telah mengemudi dosamu, menutup kesalahanmu, dan menarikmu dekat dengan kedekatanku. Aku telah membiarkanmu merasakan manisnya perkataanku. Aku telah memanifestasikan cahayaku padamu. Ini adalah tempat kehormatanku untukmu. Jadi mintalah. Mereka akan meminta apa saja yang mereka inginkan, sampai mereka tidak bisa memikirkan apa lagi yang untuk diminta. Kemudian Allah yang Maha Kuasa akan berfirman, Sekarang aku menganugerai keridhoanmu kepadamu, dan aku tidak akan marah lagi padamu selama-lamanya. Setelah setiap pertemuan seperti itu, Allah akan meningkatkan nikmatnya pada mereka. Lebih banyak istana akan ditambahkan ke istana mereka. Lebih banyak taman ke taman mereka. Peningkatan di atas peningkatan di atas peningkatan. Inilah sebabnya para penghuni jannah akan menantikan hari Jumat itu lebih dari apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sering-seringlah mencium anak-anakmu, karena untuk setiap ciuman kamu akan diberi satu ranking di jannah, dan jarak antara dua ranking adalah 500 tahun. Para malaikat menghitung ciumanmu dan menuliskannya sebagai hadiah dalam catatanmu. Jika seseorang mengambil anak yatim di antara kaum muslimin ke rumahnya untuk memberi makan dan merawat mereka, kecuali dia telah melakukan dosa yang tak terampuni, Allah pasti akan memasukkannya ke jannah. Allah memberikan kita kabar gembira bahwa mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada janda dan anak yatim akan berada di bawah perlindungannya khusus pada hari kiamat. Ada hamba yang masuk jannah karena dosanya. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, dia melakukan dosa, lalu merasa menyesal. Dia menjaga dosa itu di depan matanya, terus-menerus mengingatnya, sampai akhirnya dia masuk jannah. Pada saat itu, setan akan berkata, seandainya aku tidak membuatnya melakukan dosa itu. Dalam riwayat lain, di hari kiamat, Allah akan menetapkan bahwa seorang pria harus masuk Jahannam. Saat pria itu dibawa pergi, dia akan